Kebakaran besar melanda permukiman padat di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pemirsa. Peristiwa tersebut ini membuat sedikitnya 100 keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Si jago merah mengamuk membakar ratusan kios dan juga rumah warga di dekat Pasar Haji Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kobaran api cepat membesar karena mayoritas bangunan di lokasi tersebut adalah permukiman semi permanen. Kondisi diperparah dengan kencangnya tiupan angin dan juga rapatnya jarak antara bangunan. Kuat dugaan pemirsa, kebakaran bermula dari kebocoran kompor gas LPG di salah satu rumah warga dan kebakaran ini akhirnya merembet ke bangunan lainnya. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini langsung dari lokasi kebakaran. Sudah ada rekan kami, Atika Harahap. Selamat pagi, Atika. Silakan informasi terbarunya. Ya baik, selamat pagi Kamaratih, Tiara dan juga pemirsa. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang kemarin sekitar pukul 12:30, 10 Desember 2024. Kebakaran ini menyebabkan setidaknya 200 rumah warga hangus terbakar dalam peristiwa ini dan terdampak ke 600 kepala keluarga dan sebanyak 1.800 jiwa. Saat ini gambar visual yang bisa disaksikan ini merupakan lokasi pertama yang diduga menjadi penyebab api berawal pertama yang garis kuning ini, karena memang diduga api berasal dari salah satu dari rumah warga yang bernama Juman yang lokasinya tepat di sebelah kanan rumah nomor 2 dari visual saat ini, pemirsa. Akibatnya memang banyaknya ataupun padatnya rumah warga yang ada di sini menyebabkan 200 rumah warga hangus terbakar, ludes hingga dengan barang dari semua tetangga dan 200 rumah warga ini hangus terbakar dan sebanyak 32 unit mobil pemadam kebakaran dan ada sebanyak 128 petugas pemadam kebakaran kemarin ini turun untuk meredakan api ataupun si jago merah di kawasan Kemayoran. Kejadian ini memang diduga berasal dari rumah warga yang bernama Juman yang kondisinya pada siang kemarin ketika kami menanyakan dengan para tetangganya ini memang sedang tertidur pulas, yang ketika ia bangun sudah ada api dari lantai bawah karena posisi dari rumah posisi Pak Juman ini pada saat itu sedang berada di lantai atas, pemirsa. Tadi pun kami menanyakan kepada warga, ini memang semua rumah dan semua barang-barang ini sudah habis terbakar dan sudah bersama saya ya pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi saat ini sebagai tetangga sekaligus saksi pertama. Ya. Benar ya? Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sugeng. Kita sedikit berbincang. Sebelumnya kita ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa ya Pak atas kejadian pada Selasa siang kemarin. Pak Sugeng, ini kondisi rumah Pak Sugeng sebelah mana dari rumah Pak Juman yang ini merupakan rumah pertama gitu ya Pak ya? Awalnya api ada gitu. Ya betul. Kebetulan rumah saya ada di depannya Pak Juman ini. Ada di depannya Pak Juman. Di saat kita ada ini Pak Juman tuh aku dengar itu ada teriakan tolong geng, jebol pintu saya gitu, kebakaran. Akhirnya saya lompat, saya dobrak gitu. Istilahnya saya tendang lah. Cuma api itu udah ada dari bawah, cuma penyebabnya kita nggak tahu dari mana. Yang penting udah gede itu api, sehingga yang di Mang Juman itu karena dia tidur kepanasan gitu ya. Jadi tetap dia loncat ke bawah gitu. Kayak gitu aja sih. Pada saat tahu pertama kali
Pak Juman pada saat itu tidur, terus kemudian teriak meminta tolong dengan Pak Sugeng gitu. Kondisi rumah Pak Sugeng itu di seberang rumahnya Pak Juman, benar ya? Kalau untuk kondisi rumah Pak Sugeng sendiri mungkin ada barang-barang atau gimana, apa sudah mungkin boleh diceritakan Pak? Kalau untuk saya pribadi, rumah untuk semuanya juga kebetulan ini habis juga, termasuk barang-barang. Bahkan saya pun nggak bisa keluar bawa dengan apa-apa, surat-surat kayak kakak, kayak apa-apa tetap masih ketinggalan di dalam, itu habis. Kayak mesin apa itu tetap habis gitu, Ibu. Nah. Kalau dari cerita awalnya kan ini kan si Pak Sugengnya ini informasi tadi juga menanyakan kalau istrinya ini sedang memasak begitu ya. Itu perlu diceritakan nggak Pak? Mungkin dari pengetahuan saksi, kan Bapak sebagai saksi ya? Ya betul. Kalau untuk memasak nggak memaksa kita kurang tahu. Karena posisinya kan istrinya itu tidak ada di tempat, Bu. Jadi istrinya itu sedang di luar, sedang menjemur nasi kering gitu. Pas begitu dia balik sudah terbakar gitu. Jadi kayak kita juga taunya karena dia minta tolong baru kita dobrak, baru itulah ada api gitu di situ. Di bawah sini memang di bawah. Posisinya di bawah memang. Ketika tahu pertama kali Pak Juman itu teriak meminta tolong, itu kondisi apinya ini sudah separah apa nih Pak? Kalau separahnya sih belum, masih di bawah aja. Cuma kayaknya sudah mau merabat ke atas gitu. Makanya karena Pak Jumannya juga nggak bisa turun ke bawah, melainkan harus lompat. Berarti di bawah juga sudah ada gede airnya gitu. Apa? Ya deket-deket dempet, soalnya itu seperti Ibu lihat sendiri lah, itu dempet-dempet kayak gitu. Kondisi Pak Sugeng dan keluarga mungkin saat ini pengungsian di mana Pak? Pengungsian ada dua, yang satu ada di SD9 sama di Musola Alisan. Okay. Kalau dari kondisi Bapak Sugeng sendiri, keluarga saat ini berada di mana? Saya ada di Musola sini, dia masih Al Alisan. Kalau untuk korban mungkin karena kan ini kondisi rumah sangat bersampingan, itu sangat tidak ada jarak begitu ya Pak, sangat padat penduduk rumahnya ini. Kondisi untuk korban jiwa mungkin Pak sudah diketahui? Kalau untuk korban jiwa sendiri saya tidak tahu, tidak dengar kabar belum ya. Mungkin dari pihak lain nggak tahu, kita sebelumnya kita memang belum dengar gitu. Nanti coba Ibu cross check sama ya petugas atau RT atau RW, tanya-tanya coba. Kalau untuk saya pribadi belum tahu gitu. Ketika Bapak menolong begitu ya, ataupun mendengar teriakan dari Pak Juman, kondisi rumah Bapak itu sebenarnya apinya itu sudah mulai masuk ke rumah Bapak atau gimana? Oh belum, masih di rumah dia, masih di rumah dia, juga belum menjalar. Cuma baru udah mulai ke atas saja sih sebetulnya. Cuma udah mulek-mulek di udah gede di ruangan dia, tapi di ruangan yang paling bawah aja. Dia terjebak lah istilahnya, di atas terjebak ya gitu. Ketika Bapak menolong Pak Juman berarti ya, awal pertama kali, berarti Bapak ketika melihat api langsung mengevakuasi Pak Juman apa gimana? Karena kondisi Pak Juman ketika itu gimana Pak? Karena kan posisinya lagi tidur. Apakah lemas atau gimana Pak? Ya untuk kemarin-kemarin sih alhamdulillah sih enggak, cuma hanya panik aja sih sebetulnya, panik gitu. Lemas sih enggak, mungkinan ya karena panas kaget kesini asap gitu. Jadi dia kaget aja, terjun aja gitu. Melompat lah bahasanya, kayak gimana ya? Menjebol kayak jemuran untuk lompat ke bawah. Di bawah ada kita gitu. Gitu aja sih. Pak Sugeng, terima kasih atas ininya. Sekali lagi kita mengucapkan turut berbela sungkawa ya Pak atas kejadian, karena memang kondisi rumah sudah tidak terselamatkan, begitu pun juga barang-barang. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Itu tadi pemirsa pernyataan dari tetangga Pak Juman yang memang ini diduga api berasal pertama kali dari rumah Pak Juman, sekaligus Pak Sugeng ini merupakan saksi pertama yang menolong ketika Pak Juman ini teriak melihat api yang sudah memenuhi di lantai bawah rumahnya. Sementara demikian, kembali ke studio Tiara Kamarati.